Kalau DBD atau tipes sampai muntah darah kayak gitu kan. Sedangkan di diagnosa sama dokternya itu DBD sama tipes. Tapi kenapa itu keluar darah? Itu setiap hari muntah darah 3 ember bang. Bayangin. Bokap gue minta ke kampung tuh, pulang kampung. Nah dia juga mau kesana ketemu saudara-saudaranya. Seminggu di kampung, tiba-tiba orang kampung ngabarin kalau bokap gue meninggal. Nyokap gue itu waktu malam 7 hari bokap gue ya, itu di belakang pintu kamar nyokap gue kayak nyerok kidul kayak gitu bang. Lu dan keluarga ada nggak sih curiga sama orang yang melakukan ini sama keluarga lu? Ada. Halo teman-teman Jalan Gelap, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini dan menceritakan kejadian mistis yang pernah kalian alami. Dan kalau kalian berminat, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar ini, atau kalian bisa DM ke Instagramnya Jalan Gelap. Jangan lupa saksikan terus Jalan Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue John Arya. Dan seperti biasa, di malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan di rumahnya di daerah Depok, Jawa Barat ya Kak? Iya. Dan di depan gue ini udah ada Kak Aisyah. Kak Aisyah gimana kabarnya Kak Aisyah? Alhamdulillah baik. Kak Aisyah ini kejadiannya tahun berapa nih? 98, ya mau ke 2000 lah. Dari 98 mau ke 2000? Oh, berarti waktu saat kejadian Kak Aisyah umurnya masih berapa? itu sekitar 4 tahun, 5 tahun 4-5 tahunan. Nah, ini penasaran nih Kak. Di sana Kak Aisyah ngalamin kejadian apa aja sih emangnya? Awal gue cerita ya bang kayak gini. Jadi nyokap gue itu dikasih tanah sama nenek gue buat bangun rumah nih. Kondisi dari tanah tersebut itu masih kebun tapi masih banyak pohon-pohon yang gede kayak gitu. Tahan dulu Kak, biar teman-teman di rumah ini penasaran nih. Dan gue juga udah penasaran mau denger kisah dari Kak Aisyah secara langsung. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Awalnya nyokap gue itu dikasih tanah buat ngebangun rumah sama nenek gue. Nah di situ kebetulan tanah itu masih kosong dan itu masih kebun gitu. Masih banyak pohon besar juga kayak gitu kan. Nah itu dia rencana untuk bangun di situ, akhirnya dia ngebangun nih. Itu sekitar mau 90-an ya, 90-an ke 2000-an lah kayak gitu. Itu kan kondisi masih sepi banget ya bang ya. Udah pelan-pelan dia ngebangun, rumahnya itu letter E. Dari letter E ini kan kamar nyokap gue, dan di sini kamar gue. Kebetulan yang jadi itu kamar gue duluan nih bang. Nah pas kamar gue itu nyokap gue ke situ buat ngecek. Niatnya sih nggak mau nginep di situ bang. Nah kebetulan bokap gue mau tugas nih malamnya. Mau tugas malamnya, dia udah kemalaman. Kita tidur kan sore itu dari jam 4 sore lah sampai jam 7 malam tuh. Bokap gue akhirnya jam 7 malam itu cabut tuh. Lupa nganterin nyokap gue ke rumah nenek gue kayak gitu. Lupa nganterin nyokap gue karena dia udah kemalaman untuk tugas. Akhirnya gue nginep lah. Ada kakak gue sama nyokap gue, ya kan kita bertiga. Nah tidur di kamar yang udah hampir jadi lah, belum jadi banget tapi hampir jadi. Kalau zaman dulu itu kan tempat tidurnya itu kan bale ya. Di situ kita tidur bang, tadinya berempat sama bokap gue karena bokap gue udah cabut, lupa untuk nganterin nyokap gue balik ke rumah nenek. Terus sekitar jam 7, nah nyokap gue pas bangun itu sekitar jam 9 malam, setengah 9 malam itu kebangun. Pertama kebangun dulu nih bang, ngecek bokap udah nggak ada. Yaudah dia lanjut tidur lagi dong, kebangun gitu. Nah sekitar jam 10 malamnya nih bang kejadian. Pas nyokap gue itu ngerasa kok ada yang gerak-gerak nih ya, maksudnya ada yang kayak melayang gitu kan. Dek bangun dek, manggil gue kan adek. Terus kakak gue, kak bangun, kenapa sih ma gitu kan, kamu ngerasain, mama ini kenapa gitu kan. Jadi kita diangkat ke atas bang, baliknya.
Lu bayangin, siapa yang bisa ngangkat tuh bale, ya kan? Sedangkan kita tidur bertiga di situ, Bang. Jadi diangkat ke atas, kita teriak-teriak, tolong gitu. Karena kita percuma juga minta tolong di situ kan. Nggak ada orang sama sekali, dan bangunan itu baru bangunan nyokap gue doang. Awalnya memang nggak percaya ya, tapi ngerasain kayak gitu. Nah, pas tiba-tiba itu ada sosok di depan pintu. Itu lagi ngeliatin kita, terus tangannya lagi kayak gini. Lagi kayak gini. Itu gede, tinggi, dan gue lihat matanya merah. Ternyata kata nyokap gue itu genderuwo. Yang namanya anak kecil kan pasti ketakutan dan nangis kan, histeris. Gue nangis, mama tolong gitu kan. Kakak gue juga kan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, cuman gitu. Udah tuh nyokap gue di situ baca-baca untuk ngilangin itu genderuwo. Itu posisi lu masih melayang tuh? Iya, langsung. masih melayang. Dan nyokap gue ngelihat itu genderuwonya lagi kayak gini, kayak ngangkat kayak gitu. Dan gue juga ngelihat, namanya kasat mata anak kecil kan. Pas tiba-tiba dibacain doa itu udah langsung hilang, blek langsung. Jatuhnya gimana tuh? Langsung blek gitu. Kenceng gitu? Itu kejadian pertama, Bang. Yang menurut gue tuh emang ini rumah angker ya kan. Itu masih kecil banget, dan tapi ngerasain kejadian-kejadian yang lainnya tuh banyak di situ. Akhirnya lama-kelamaan agak rame kan. Dibangunlah satu persatu rumah gitu. Itu kebetulan rumah tanah keluarga ya. Jadi dibangun rumah kakak nyokap gue, rumah adik nyokap gue, tapi yang nempatin nggak mereka, itu dikontrakin kayak gitu. Itu banyak berjejer kayak gitu, Bang. Pas kejadian yang keduanya ini, ya gue udah gede sih. Kejadian kayak gitu sekitar umur 7 tahunan lah, Bang. Nah, rumah gue itu ada sumur di belakang. Sumurnya itu sumur kamar mandi gue lah, di dalam rumah. Jadi gue keluar dari kamar nih, itu gue sekamar sama kakak gue. Tempat tidurnya itu ranjang 2 tingkat. Susun ya? Susun, kayak gitu kan, model susun kayak gitu. Nah, jam 10 malam gue kebangun, ceritanya mau ke kamar mandi. Gue bangunin kakak gue, dia gak mau bangun. Akhirnya gue sendiri tuh, Bang. Pertamanya gue ke kulkas dulu, mau minum kan. Namanya anak kecil, kayak ada yang lewat gini, Bang, di belakang gue. Di belakang gue tuh ada yang ada yang jalan, berasa ada yang jalan gitu. Itu anginnya tuh berasa di sini, di tengkuk leher gue. Gue kaget dong. Gue pikir itu nyokap gue yang lewat atau kakak gue yang lewat. Gue cek, mereka masih pada tidur kan. Gue merhatiin, ini apaan sih yang lewat gitu ya, namanya anak kecil kan. Nah, nyokap gue itu tuh kalau malam lampu selalu dimatiin semua. Paling yang diterangin cuma depan doang ya. Udah, gue masuklah kamar mandi. Pas keluar kamar mandi, lu tahu, nah ini posisinya sumur, ini kamar mandi gue. Pas gue nengok kayak gini, sebelah kiri ya, ini ada sosok cewek, rambutnya panjang. Nah, itu kan sumurnya bulat. Di sini ada ada satu petak lah, bisa berdiri orang. Di situ dia berdiri, tapi dia nggak ngeliat gue yang ngeliat dia. Nah, itu dia lagi berdiri terus nunduk kayak gitu, rambutnya terurai. Gue kaget, di situ gue nge-freeze. Kaget, tapi gue nge-freeze. Gue nggak bisa lari, nggak bisa teriak, nggak bisa apa-apa. Akhirnya pas gue mau teriak kayak gitu, dia udah hilang langsung. Udah hilang, terus gue langsung lari, ngibrit ke nyokap gue, langsung lari. Mama tolong, ada perempuan. Karena gue kan nggak tahu itu apa ya. Kenapa? Itu ada perempuan di sumur. Perempuan apa? Nggak tahu. Aku kan lihatnya perempuan doang, rambutnya panjang, bajunya warna putih. Oh, itu kuntilanak, kata nyokap gue gitu. Kuntilanak? Iya, itu kuntilanak. Kamu ngeliat, kata dia gitu. Ngeliat, Mama, aku ngeliat gitu. Ya udah tidur. Nyokap gue udah ngelonin gue deh, udah tidur sampai pagi kayak gitu. Itu kejadian 2 yang menurut gue banyak banget pengalaman di situ tuh yang keluarga gue rasain juga, Bang. Kayak gitu. Itu pengalaman gue. Terus udah gitu nggak lama, rumah gue ditingkatkan. Di tingkat 2 kayak gitu. Di belakang rumah gue itu ada pohon sukun sama pohon mangga nih, Bang, ceritanya. Nah, di depan rumah gue ada pohon kelapa juga. Ini udah jadi ya rumah gue pas tingkat kayak gitu. Udah jadi, suruh pindah ke atas. Ya udah, aku di atas gitu kan. Itu sekitar umur gue udah SMP lah. Udah gede ya. Gue tidur di situ, Bang.
Setiap malam gue tidur itu direp-rep bang. Gue nggak ngerti itu yang ngerep-ngerep itu siapa gitu kan. Kalau gue tidur itu selalu sesak napas di dada gue. Sesak napas itu nggak bisa bangun. Dan gue kayak diganjel orang gitu loh. Gue nggak ngerti itu apaan ya. Sampai gue cerita sama nyokap, mama aku mau di bawah aja, aku nggak mau di atas gitu. Kenapa gitu? Nggak apa-apa, aku kayaknya digangguin mulu deh tidur. Kok bisa? Ya aku nggak tahu gitu kan. Kenapa kamu digangguin gitu? Ya aku nggak tahu mama, siapa emang yang gangguin? Ya aku nggak tahu, gue bilang gitu kan, karena gue memang nggak tahu sosoknya, ya kan, itu belum ketahuan tuh sosoknya apa. Yaudah akhirnya gue balik lagi di kamar kakak gue di bawah. Nah di situ pun yang kamar itu ternyata angkernya tuh di situ bang. Yang di lantai 2? Enggak, yang di lantai 1. Oke. Yang di lantai 2 kan karena baru mungkin banyak penunggu yang datang, gue entahlah apa ya. Tapi kata nyokap gue itu situ angker yang dia lihat itu yang genderuwo, tau kan. Nah gue pindah ke situ dan di situ gue juga ngerasain karena gue tidurnya di atas ranjang yang atas kan, kakak gue yang bawah, dan kakak gue juga sering ngerasain kayak gitu bang. Dan nyokap gue bilang ya mungkin itu kalau ketindihan genderuwo yang waktu itu kita lihat katanya gitu. Oh yang itu ya mah gitu. Iya yang itu. Ternyata memang di situ tempatnya, tempat genderuwo. Dan rumah gue juga memang kalau diibarat kata kan rumah yang paling lama di situ bang, ya kan, paling awal di situ gitu loh. Dan di situ paling angker memang ada gang kecil di situ, di paling pojok gitu. Jadi kalau orang-orang pun lewat itu sering digangguin juga bang. Kadang ada kalau jam 12 malam nih, ada suara-suara anak ayam, terus orang nyapu. Pas kita cek nggak ada. Itu penasaran kita kan, apa sih? Itu anak ayam, itu suaranya kayak anak ayam, pitik ayam kayak gitu. Itu setiap malam ada. Kan kebun kayak gitu, dan gue nggak tahu juga gitu kan awal kenapa angker kayak gitu. Ini yang ngalamin kakak gue bang. Kakak gue itu ngalamin waktu dia SMA. Gue SMP kan. Dia itu niatnya mau abis jam 6 sore lah. Ceritanya dia disuruh nyokap gue buat bakar sampah nih depan rumah gue. Itu di bawah pohon kelapa yang gue bilang tadi, ya kan. Di bawah pohon kelapa itu, kak buangin sampah, bakar sampah sekalian. Oh ya udah, keluar dari rumah dia bakarlah sampah, kumpulin kan, bakar sampah. Itu pas di bakaran sampah itu pohon kelapa bang. Pohon kelapa emang biasanya bakarnya di situ kan, bakarnya di situ. Udah tuh nyalahin api, ya kan, bakar. Pas selesai, dia ceritanya mau balik nih bang. Tiba-tiba ada kelapa yang jatuh. Lu percaya nggak? Itu kelapa jatuh pas sampai bawah kepala orang. Langsung tarik napas, dia juga nge-freeze ya, takut juga ya. Itu dia langsung kabur, masuk ke rumah, langsung teriak, mama ada kepala apa sih katanya gitu kan. Kelapa kali. Enggak, aku lihat kepala apa? Kepala orang jatuh dari pohon kelapa gitu kan. Mana? Itu di depan. Nah itu kondisinya sudah nggak ada, itu langsung hilang. Terus kata kakak gue, itu tadi aku lihat, terus tiba-tiba pas aku diem dia langsung hilang mama gitu kan. Makanya aku bisa lari, tadi aku nggak bisa lari, aku diem aja, aku liatin di situ. Ya udah masuk maghrib gitu, sepi, nggak ada orang juga. Yang namanya maghrib kan ya, kondisi itu sepi rumah. Ya akhirnya masuk tuh nyokap gue, kakak gue sama nyokap gue tuh. Udah di situ kejadian, beruntun lagi kejadian pas gue udah meranjak dewasa lah, di SMA. Akhirnya gue pindah lagi bang ke atas nih. Pindah ya kan, karena gue udah merasa gede lah ya kan. Aku mau tidur di atas ya gitu. Ya udah beresin aja barangnya. Ya udah malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat sekitar jam 9. Gue di atas sendiri nih. Di bawah itu nggak ada orang. Itu kakak gue lagi kerja. Terus nyokap gue juga lagi ke rumah nenek gue. Bokap gue juga lagi dinas. Kebetulan gue sendiri di rumah nih bang. Gue nongkrong lah di atas sambil main handphone kayak gitu kan. Itu di bawah gue denger ada suara-suara bang, kayak berisik banget, kan gak ada orang, gue doang nih di rumah. Itu suara apaan ya? Itu kayak orang mandi pakai gayung, tuh juber. Gue pikir ya bokap gue pulang kali ya. Gue turun,
ternyata nggak ada orang di kamar mandi. Gue ngecek kamar mandi duluan ya, yang pertama gue denger kamar mandi duluan. Ya gue berani-beraniin diri ya, gue mau kemana lagi, kayak gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke atas tuh. Ada suara itik juga, suara ayam, anak ayam. Suara anak ayam, terus gue dengerin suara apa gitu kan. Tapi nggak ada ayam, kok ada suara ayam, kayak gitu. Di kamar gue ini ada jendela nih bang. Jendelanya itu kan ke belakang, ngeliat kebon di belakang ya. Nah di belakang rumah gue itu kan pohon mangga. Pas gue naik tangga ke atas itu kan jendela kaca memang. Itu nggak dihordengin sama nyokap gue. Pas gue naik ke atas, gue nengok bang, ada sosok perempuan lagi ayun-ayun kaki, tau gak? Gue di situ ketakutan banget. Akhirnya gue nge-freeze kan, gue bilang astagfirullahaladzim. Gue doa-doa semampu gue yang gue bisa. Tuh sosok kuntilanak yang gue lihat di sumur. Sosok yang sama nih? Sosok yang sama persis yang gue lihat. Bajunya, jubahnya kayak gitu, sama rambutnya itu sama persis. Ternyata dia pindah ke situ. Nah kalau orang dulu bilang itu kalau ada suara anak itik, itu ada kuntilanak. Sama orang nyapuh juga, nyapuhnya pakai sapu lidi. Kayak gitu. Nah kalau sorry untuk perempuan yang lu lihat nih, sosok kuntilanak ini, itu posisinya ada di mana nih? Kan di jendela kaca nih. Pohon. Dari atas pohon ya? Iya di pohon. Itu kebetulan pohonnya tinggi, tinggi banget. Itu dia lagi di batang, lagi duduk ngayun-ngayun kaki. Di situ tuh, gue langsung histeris. Gue mau teriak juga susah, gue mau ngapa-ngapain juga susah. Di situ gue udah ketakutan banget, udah pucet badan gue. Nggak lama nyokap gue pulang. Gue langsung lari ke bawah lagi ngibrit, mama gitu kan. Aku lihat lagi. Lihat apaan, kata dia gitu. Itu kuntilanak yang lagi mainan gitu kan. Gue bilang kayak gitu sama nyokap gue. Yaudah kamu tidur di bawah aja. Akhirnya gue tidur di bawah tuh bang. Gue nggak berani ke atas lagi. Gue tidur sama nyokap gue akhirnya kan, karena bokap gue dinas kan malam tuh. Ini kok banyak kejadian-kejadian kayak gini mistisnya, tapi baru beberapa yang gue lihat ya dari kuntilanak sama genderuwo itu. Banyak banget yang berentetan. Kisah ini bokap gue juga sih sebenarnya ya. Kisah bokap gue itu gue nggak ngerti nih, ini ada yang ngejahatin bokap gue atau enggak. Gue sampai nangis ya. Gue sampai nangis. Kan tolong tisu kan. Itu terjadi rentetan keluarga gue ya. Nah ini masuk ke bokap gue nih bang. Jadi ceritanya gini, gue nggak tahu itu ada yang jahat atau enggak sama keluarga gue atau gimana gitu ya. Jadi awalnya ini bokap gue sakit DBD, terus udah tuh akhirnya dirawat tuh nggak sembuh bang. Ya udahlah, kita cari alternatif kan. Ada bawa ke rumah. Pas sampai bawa ke rumah itu dia muntah darah bang. Sampai berapa ember gitu, gue banyak banget. Gue nggak ngerti ya itu kenapa gitu ya. Masa kalau DBD atau tipes sampai muntah darah kayak gitu kan, sedangkan didiagnosa sama dokternya itu DBD sama tipes, tapi kenapa itu keluar darah, muntah darah gitu bang. Itu banyak sampai 3 kali ember. Dan di situ gue sama sekeluarga agak shock juga ya. Kata nyokap gue, bapak kenapa sih gitu kan, manggilnya kan bapak kenapa sih gitu. Bapak nggak tahu kenapa gitu kan, kok muntah darah mulu sih, bapak mau apa gitu kan. Pokoknya dia minta makanan tuh yang enak-enak, kita turutin. Itu setiap hari muntah darah 3 ember bang. Bayangin, masuk akal nggak sih kalau itu maksudnya penyakit kayak gitu? Ya gue antara percaya sama nggak percaya ya. Itu 3 ember setiap hari, itu selama seminggu bang. Nah dari kejadian itu ngerasain nyokap gue tuh ada keganjelan gitu. Ini siapa yang usil kayak gitu. Nyokap gue tuh berobat alternatif kemana-mana nggak ada yang sembuh.
ada satu bilang ini ada yang usilin, gue nggak tahu ya kan dari siapa yang usilin, dan nyokap gue juga nggak tahu. Nyokap gue cuma minta doa kalau memang diusilin ya udah gitu kan, ikhlas sebelum bokap gue meregang nyawa kayak gitu kan. Kita di situ berdoa setiap hari, nyokap gue sholat malam terus-terusan gitu supaya bokap gue sembuh kan. Nah pas itu nggak lama bokap gue minta ke kampung tuh, pulang kampung. Nah dia juga mau kesana ketemu saudara-saudaranya. Seminggu di kampung udah tiba-tiba orang kampung ngabarin kalau bokap gue meninggal. Kita kan langsung apa ya, namanya orang tua ya di luar kota gitu, di kampung, dan kita keluarga di sini. Kebetulan kan nyokap gue ngurusin gue, kakak gue sama adik-adik gue juga ya. Itu gue posisinya udah punya adik juga. Akhirnya kita jemput dia ke sana. Konfliknya di sana tuh apa ya, dia nggak boleh dikuburin di sini karena kan memang saudaranya banyak di sana. Terus nyokap gue minta ya udah kesini aja, anaknya kan di sini, kenapa mesti di sana gitu kan. Ya udah akhirnya dari konflik itu akhirnya ya udah dari sana dikuburin Jakarta gitu. Nah dari rentetan itu nyokap gue tuh dari bokap gue udah dikuburin kayak ada yang mau nganin nyokap gue juga gitu, ngerti nggak bang? Ada teror kayak gitu juga. Nyokap gue itu waktu malam apa ya, 7 hari bokap gue ya, dia lagi siap-siapin semuanya untuk selamatan. Itu dia kayak ada yang ngusilin dia bang, itu di belakang pintu kamar nyokap gue. Pas dia masuk kamar nyokap gue itu ada sosok cewek juga, tapi yang bukan dilihat sama gue. Itu ceweknya kayak gue nggak tahu titisan apa ya, kayak nyerol kidul kayak gitu bang. Kalau kayak gitu kan itu bawaan orang kan, bukannya penghuni situ gitu kan. Itu dia yang dilihat nyokap gue. Nah dengar gosip itu ada tetangga gue yang kayak pemuja gitu, tapi nggak tahu siapa. Kita kan nggak mau seuzon ya, kayaknya sih dia mau nganuin keluarga kita, sirik lah ibarat kata. Itu terornya terus-terusan ke situ sama gue, kayak mau ngambil nyawa di rumah itu satu persatu. Awalnya bokap gue, terus mau nyokap gue, tapi alhamdulillahnya nyokap gue kuat. Pokoknya rumah itu diselamatin dulu deh dari kayak gitu-gitu. Itu banyak yang ustadz yang datang kayak gitu kan, banyak ustadz yang datang supaya nggak ada kejadian-kejadian yang kayak santet-santet gitu. Ini ada lagi tetangga gue tuh, tapi gue nggak tahu ya itu bener apa enggak. Jadi itu kebetulan di kebun belakang rumah gue itu juga memang ada sumur tua. Nah sumur tua itu di dekat sini. Nah ini kan rumah gue, sumur tua di sini. Ceritanya tetangga gue tuh malam katanya dia pipis, cowok kan, bapak-bapak pipis sembarangan bang, pipis sembarangan di sumur tua itu. Mungkin gue nggak tahu kenapanya ya, tiba-tiba dia langsung sakit besoknya. Itu dia nggak bisa jalan sama sekali bang. Keluarganya gitu ya simpulin, ya udah kita bawa ke kampung aja, kita obatin ke kampung sampai sembuh. Udah tuh dia di kampung seminggu tuh meninggal.
terakhir dia berobat di alternatif kampungnya. Kata orang kampung, kata ininya di sana, orang pintar itu bilang, emang habis ngapain katanya. Iya terakhir dia kencing, pipis dekat sumur. Bilang nggak, izin nggak? Enggak, kayaknya nggak bilang gitu kan. Nggak bilang, pantesan di situ ada yang marah. Penghuni situ. Ada yang marah, siapa yang marah gitu? Ya penghuni situ. Kayak gimana orangnya? Penghuninya gitu. Jadi pakai baju jawara bang, baju jawara, terus gelangnya tuh yang gede-gede tahu kan. Namanya juga sumur tua, kita kan nggak tahu posisi itu bekas apa, ya kan, kebun itu bekas apa, kita nggak ada yang tahu kan. Dan orang pintar yang di kampungnya dia itu bilang orang jawara. Nah udah tuh dari kejadian itu warga-warga di situ pada takut ya, maksudnya takut sembarangan lah. Pasti kalau ada apa-apa selalu minta izin. Itu lingkungan gue memang kalau terbilang angker ya angker bang. Agak jauhan sih itu pohon sukun. Yang pas di rumah gue yang belakang pas banget makan pohon mangga ya. Nih pohon sukun ini kalau gue tidur di atas, sama gue kan ada dua yang di atas, sebelah sini sama sebelah sini. Sebelah sini kan yang gue kasih tahu tadi kaca. Jendela. Nah kalau yang sebelah ini jendelanya cuma kayu doang, kayak apa sih, lubang-lubang kayak gitu. Gue selalu ngintip dari situ bang kalau malam. Gue sering lihat kejadian-kejadian aneh. Lu bayangin di atas pohon sukun, pocong terbang dari pohon rambutan, loncat kayak gitu. Loncat jauh, pohon satu lagi ke pohon satu lagi. Kan memang agak jauh ya pohon sukunnya dari gua. Lihat dari situ gua langsung lari, langsung turun di bawah, tidurnya di bawah. Itu pokoknya sering kejadian banyak, bukan cuman hanya gua doang ya, tetangga gua juga ngalamin yang sebelah sana kayak gitu, sering digangguin juga bang. Pokoknya banyak hal-hal yang kayak gitu. Kebetulan itu di samping rumah gue itu dibangun perumahan tuh bang, tergolong angker juga karena bekas pembunuhan. Yang pertama ditemuin itu pala. Jadi palanya sama badannya misah. Ini tembok perumahannya ya, tembok perumahannya di dalam kan perumahannya. Nah di depannya itu masih kebun yang rumah gua, terus kebun kayak gitu. Kebunnya kebun pisang, banyak kebun pisang gitu kayak gitu. Itu orang lewat selalu digangguin. Warga situ lewat, dia sering digangguin itu yang tadi gue bilang, badan tanpa kepala. Kayak nyariin kepalanya gitu bang. Dulu gue jadi flashback lagi nih ya. Gue flashback lagi ke SMP. Itu ceritanya gue pulang sekolah. Gue turun sekitar jam abis maghrib, 6:30 tuh. Itu kan ada pos. Di komplek itu ada pos. Posnya cuma pos jaga segitu. Itu kondisinya hujan. Situ pas gue jalan kaki tuh bang. Nggak pakai payung, gue jalan kaki sambil nunduk tuh ceritanya. Udah turun dari angkot. Pas gue lewat, gue lihat nih di pos, gue kaget, shocknya. Apa yang gue lihat itu berdiri sosok pocong. Itu sosok pocong berdiri di situ. Gue istighfar, gue lari sekenceng-kencengnya. Itu untung ada motor lewat itu gue bisa lari bang. Mungkin kalau nggak ada yang lewat gue bisa diem situ, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Karena kan sebelumnya gue cuma ngeliat sosok kuntilanak sama genderuwo doang. Itu pocong yang gue lihat, dan itu baru sekali gue lihat. Itu pocong udah bajunya udah kumo, mukanya hancur, hitam banget, hitam, hancur, matanya merah. Gue lihat di situ, gue udah ketakutan. Sampai rumah gue lari, gue nangis sama nyokap gue. Aku lihat pocong, mama, aku lihat pocong. Di mana? Di komplek depan, ya kan? Di pos depan gitu. Memang pos itu nggak diisiin, nggak ada yang jaga. Kayak gitu. Komplek itu terbengkalai, jadi nggak ada yang nempatin juga. Rumahnya tuh gede-gede banget. Rumahnya juga rumah-rumah apa ya? Bukan minimalis sih. Rumah gedung gitu, gedung-gedung gede gitu. Tapi estetik gitu rumahnya. Kayak rumah-rumah orang kaya zaman dulu gak sih? Iya, bener. Kayak gitu bang, kayak gitu bener banget. Dan di situ tuh banyak pohon kelapanya. Sebenarnya sih paling angker rumah gue tuh, karena memang penghuninya kata nyokap gue emang dia cerita nih bang. Gue nanya, "Mah,
kenapa sih di sini angker banget, terus warga-warga sini tuh sering terjadi aneh-aneh kayak gitu, kata nyokap gue. Ya namanya kebun, dulunya kebun kosong kan, terus dijadiin tempat rumah-rumah warga, ya pantes lah kata dia gitu kan. Emang kenapa kejadiannya kok bisa seangker itu, apalagi tuh di kamar tuh angker banget, gue bilang kayak gitu kan. Aku sering ketindihan lah, terus yang kita lihat lah gitu kan. Jadi gini, kata nyokap gue cerita, itu kenapa dulu itu sebelum jadi rumah warga, terus sebelum jadi rumah kita juga, itu bekas pembuangan jawara-jawara, mayat-mayat jawara. Tau nggak bang? Orang Betawi dulu. Karena kan memang nyokap gue orang Betawi ya, zaman Belanda. Jadi kan kalau perang dulu kan buang mayat sembarangan ya, dikumpulin gitu. Nah disitulah, jadi wilayah gue itu kebetulan tempat orang buang mayat para jawara-jawara kayak gitu. Dari cerita ini maksudnya berentetan ya, dari cerita mistis adalah, terus ya dibilang santet atau bukan gue nggak tahu ya, sampai sekarang pun gue nggak ngerti maksudnya yang bikin trauma keluarga kita gitu sampai kayak gitu. Ya paling gitu aja sih bang, cerita-cerita yang gue sampein ke lo, dan sejarah-sejarahnya kenapa terjadinya mistis kayak gitu, dan ada cerita-cerita keluarga gue juga yang di sini. Kaisa, sebelumnya terima kasih banyak ya Kaisa ya, sudah mau ke jalan gelap, dan gue juga turut berbelasungkawa ya Kak ya, atas meninggalnya almarhum bokap ya. Semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Kak. Oke Kaisa, ini gue mau lumayan banyak nih pertanyaan yang pengen gue kasih ke lu nih Kak ya. Ini kan udah terjawab nih ya, kenapa alasannya rumah lu sampai angker banget nih. Ternyata tadi lu bilang di rumah itu pernah ada kejadian jawara ya Kak ya, yang tewas dan jenazahnya dibuang di sana. Iya benar. Nah kalau nyokap lu sendiri dapat cerita itu dari siapa Kak? Itu kebetulan dari nenek gue sama kakek gue. Kan sekarang mah umurnya udah, kalau kakek gue udah meninggal ya, nenek gue sekarang umurnya sekitar mau 90-an. Jadi kan dia tahu masa-masa penjajahan dulu kayak gimana. Tapi sampai saat ini lu masih tinggal di sana? Oh kebetulan udah pindah bang. Udah pindah? Gue udah pindah kebetulan dari situ. Terakhir itu ya kejadian yang gue bilang, yang kayak ada yang sirik lah sama gue. Akhirnya nyokap gue memutuskan untuk menjual rumah itu kayak gitu, dan gue pindah. Kak, ini kan indikasinya ada ya ke arah sirik ya sama keluarga lu ya. Kira-kira nih kalau boleh tahu nih, lu dan keluarga ada nggak sih curiga sama orang yang melakukan ini sama keluarga lu? Ada. Perempuan, laki-laki, orang? Suami istri. Alasannya kenapa Kak? Gue nggak ngerti sampai sekarang kenapa dia sirik sama gue. Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin kalau keluarga gue tuh bodo amat sama orang gitu, maksudnya nggak ngurusin urusan orang, tapi banyak orang yang ngurusin keluarga kita gitu loh bang. Yang ya namanya roda hidup itu kan berputar ya, ntar naik ntar turun gitu. Mungkin saat itu kan bokap gue lagi ya di atas lah kayak gitu, mungkin dia agak sedikit sirik. Untuk sosok pertama dulu nih Kak ya, sosok genderuwo nih, kenapa si sosok ini tuh bisa ada di situ sih? Nyokap gue bilang di situ kayak tempatnya dari dulu di situ. Kamar itu kan letter E, tikungan kayak gitu. Di sini berkumpulnya. Dan gue nggak ngerti itu, kata nyokap gue memang dari dulu, gitu loh. Dan nyokap gue juga nggak tahu ya kenapa sebabnya. Mungkin di situ memang penunggu di situ bang. Kalau dari sosok perempuan yang lo lihat ini, apakah lo tahu latar belakang sosok ini dari mana? Gue kalau latar belakang dia sering berpindah-pindah, gue nggak tahu juga. Pokoknya dia dari kamar mandi yang gue bilang sumur sama pohon mangga di belakang. Dia pindahnya dari situ ke situ mulu. Yang gue lihat ya, setiap ada anak itik bunyi selalu ada dia. Dari semua sosok makhluk astral yang ada di rumah lo nih, sosok mana yang paling sering nampakin diri sama lo dan keluarga lo? Si genderuwo ini. Karena setiap malam itu sering dia gangguin kita. Kalau tidur itu selalu diirep-irep. Itu badan berasa berat, kalau mau bangun tuh nggak bisa. Kakak gue, nyokap gue,
Terus gua juga, karena kan sering tidur di kamar itu ya, kita berdua kayak gitu. Nyokap gue juga kayak gitu. Pokoknya sosok genderuwo ini yang sering sekali muncul. Karena ya mungkin memang kata nyokap gue memang penghuni situ gitu, yang tetap. Mungkin yang lainnya pendatang kali, gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti gitu. Bisa dibilang mungkin dia yang paling lama kali menempati Bisa jadi, wilayah itu ya. bisa jadi. Nah, kalau untuk pocong nih, Mm-mm. apakah pocong ini ada sangkut pautnya dengan kejadian orang yang tewas dibunuh dengan cara terpenggal kepalanya itu? Kalau gue bilang sih enggak, karena kan yang gue bilang tadi itu orang yang sering digangguin di jalanan, itu yang dia sering keluar. Tapi kalau pocong itu kayaknya enggak deh, Beda nih. beda. Kalau gue bilang ya beda. Soalnya dari warga-warga pun cerita beda. Yang warga-warga lihat sama yang gue lihat kayak gitu beda, kayak gitu. Karena yang gue lihat pocong itu kan kayak gosong gitu mukanya, ngerti nggak? Wow, Hitam. gila sih. Ngeri banget sih, Kak. Gue paling takut emang pocong, Bang. Sama. Heeh. Aku juga sih. Kalau untuk kejadian di komplek, Mm-mm. lu tau gak sih cerita lengkap itu seperti apa sih sampai-sampai ada korban meninggal itu? Jadi di situ ada apa sih? Kayak ada yang berantem gitu, ngerti nggak? Kayak ada balas dendam kayak gitu loh. Ada balas dendam terselubung kayak gitu yang akhirnya si korban ini terus dibuang di komplek itu. Oke. Kayak gitu. Jadi pala sama badannya pisah. Karena kan memang komplek itu ada yang rumah kosong, nggak berpenghuni rata-rata. Dan paling yang berpenghuni satu cuma apa yang untuk gunain marketingnya aja sih. Kayak gitu. Korbannya cowok. Sorry, berarti ini kejadian terjadi di komplek ini. Hanya penemuan jenazahnya aja di situ? Iya. Oh, bisa jadi kejadiannya di luar. Dibuang di situ. Wow. Komplek tempat pembuangan mayat ya? Makanya kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu tiba-tiba ada apa, maksudnya ada udah banyak warga, udah kerumun, itu ada ternyata ada pembunuhan, terus ada polisi juga, ada garis polisi kayak gitu. Itu kejadiannya kapan tuh? Waktu gue SMP. SMP ya? Udah lama juga Berarti sih. udah menempati rumah itu lumayan lama di situ Udah ya? lama. Kalau untuk pohon kelapanya ini memang udah lama ada di sana atau gimana? Udah lama, sebelum rumah gue dibangun. Itu udah lama banget di situ. Oke, ini sosok kepalanya nih perempuan laki-laki? Laki-laki. Kalau kakak gue bilang ya, itu laki-laki karena rambutnya pendek kok. Kepala laki-laki nih. Nggak tahu ya, cocokologi gue aja nih. Mungkin ada nggak sih kejadian yang sangkut pautnya nih penemuan kepala yang dilihat sama kakak lu ini sama penemuan kepala yang dilihat oleh warga nih? Oh enggak, beda. Beda nih? Beda, karena kejadian itu kan baru. Yang pembunuhan itu ya, itu belum dibangun. Oh, oke. Itu belum dibangun. Nah, itu udah berdiri. Ya, gue rasa sih memang kalau pohon kelapa itu kalau kepala ya. Gue bingung ribet ngomongnya nih. Ya, nyokap gue bilang tempat pembantaian, pembuangan mayat zaman dulu, mungkin sangkut pautnya di situ, Bang. Oke. Orang Depok ya? Depok Betawi. Ada aja sih kejadian di Depok ya? Emang banyak kejadian. Keren. Depok Pride, Bang. Depok keren. Gue juga Depok banget nih, bro. Jari aman. Kak, thank you ya sekali lagi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan semua kejadian Siap. yang terjadi nih. Siap, Kak. sampai Semoga- drama-drama ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Kaisa, jangan lupa nih langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon di layar ini. Dan saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Kak Aisyah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.